Tapi yang jelas secara logika, kalau mobil itu berjalan lambat berarti dia masih bisa lebih cepat daripada kucing yang berjalan lambat, karena kucing kan kecil, mobil besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Harnawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis berdasarkan Permen-Pan RB terbaru nomor 347 tahun 2024. Tapi sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk, dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-187. Buat teman-teman yang belum menonton part 1 sampai part 186, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Seperti biasa teman-teman, di sini saya mau jelaskan dulu mengenai materi kompetensi manajerial berdasarkan Permen-Pan RB terbaru teman-teman ya. Ini perdana teman-teman ya, kita sandingkan antara prediksi soal dengan Permen-Pan RB terbaru yaitu nomor 347, 348, 349 tahun 2024. Nah, di sini ternyata sama teman-teman dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Di sini untuk materi kompetensi manajerial ada 8 aspek yang dinilai, yaitu integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Mungkin yang nomor 2 sampai nomor 8 ini tidak terlalu bingung teman-teman ya, tapi untuk integritas banyak yang bertanya integritas itu apa sih teman-teman. Nah, untuk integritas di sini saya rincikan menjadi 9 aspek teman-teman, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Ini biasa saya singkat dengan JUPE Mandi Gerhana Berat yang bertulis tebal. Teman-teman silahkan disambung aja gitu ya, biar mudah untuk diingat saja teman-teman. Oke, gimana dengan kompetensi sosial kultural Kak? Untuk kompetensi sosial kultural ternyata masih sama dengan tahun sebelumnya teman-teman ya, berdasarkan Permen-Pan RB nomor 347 tahun 2024. Di sini sudah rilis. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Kemudian apalagi kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Ini nanti lebih saya jelaskan pada pertemuan ketiga di bimbel batch 8 teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum ikut, yuk ikut aja bimbel aku, insya Allah bermanfaat teman-teman. Nah, kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan materi wawancara. Materi wawancara di sini berdasarkan Permen-Pan RB yang sama teman-teman, menilai apa? Integritas dan moralitas dari para peserta teman-teman. Melalui aspek apa saja? Aspeknya ada 5 teman-teman di sini. Yang pertama adalah aspek kejujuran, kemudian komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan teman-teman ya. Oke, ini adalah termasuk dari nilai-nilai integritas dan moralitas kita sebagai calon ASN tahun 2024. Nah, gimana teman-teman? Udah siap belum? Kita lanjut langsung ke prediksi soalnya. Kalau sudah siap, yuk kita langsung aja. Di sini saya mau bahas dulu mengenai PR teman-teman kemarin ya di part 186 terkait dengan soal nomor 5. Anda membawa mobil untuk perjalanan dinas ke luar kota. Tanpa disengaja, mobil lain menabrak mobil Anda. Jadi yang menabrak adalah mobil lain, teman-teman ya. Saat Anda meminta mereka untuk keluar menyelesaikan masalah, sopirnya marah dan menendang mobil Anda katanya. Padahal dia yang nabrak, dia yang menendang dan marah-marah gitu ya. Siapa yang salah, siapa yang marah gitu teman-teman. Bahkan ia hampir ingin memukul Anda. Saya melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Kita keep dulu teman-teman ya, karena dia udah nendang-nendang mobil Anda teman-teman ya. Udah ditabrak, ditendang lagi. Nah, kemudian saya meminta mereka ganti rugi. A atau B teman-teman. Di sini yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena di sini perhatikan, kalau minta ganti rugi belum tentu mereka mau. Kenapa Kak belum tentu mereka mau? Kan mereka yang salah. Iya.
berdasarkan soal memang mereka yang salah, tapi mereka seolah-olah tidak mengakui kesalahan mereka. Kenapa bisa begitu? Karena dia yang marah-marah nih. Dia udah nabrak, dia yang marah, dia yang nendang mobil. Apa mungkin dia akan mau ganti rugi? Kan kecil peluangnya teman-teman. Jadi di sini lebih tepat adalah melapor ke pihak berwajib. Kemudian yang C, saya memaafkan kesalahan. No, memaafkan kesalahan ini bagus, tapi dalam menjawab soal sesuatu itu harus ada imbalannya teman-teman ya. Misal Anda melakukan tindak kejahatan, maka harus ada sanksi yang Anda bayar gitu teman-teman. Sama dengan orang lain. Orang lain melakukan tindak kejahatan kepada Anda, maka dia juga harus mendapatkan sanksi dari apa yang sudah dilakukannya. Jadi kalau harus memaafkannya saja, ini tidak tepat teman-teman ya. Kenapa tidak tepat? Karena di sini dia dengan sadar marah-marah kepada Anda dan menendang mobil. Jadi itu sudah di luar batas ketidaksengajaan teman-teman ya. Jadi yang C ini juga tidak tepat. Ini yang B juga kita eliminasi. Kemudian yang D, ASN yang baik adalah. ASN yang baik adalah berarti kata adalah di sini menunjukkan apa? Definisi. Bukan tindakan ya, definisi saja. Jadi ini juga tidak tepat. Paling tepat di sini yang A. Betul sekali. Banyak banget komen-komen dari teman-teman yang tidak saya sempat bahas satu-satu teman-teman karena banyak, alhamdulillah, terima kasih. Tapi di sini saya jawab teman-teman ya, teman-teman betul semua. Jawabannya sudah A ya, sebagian besar. Oke teman-teman, sudah siap ya? Kita langsung aja ke part yang ke-187. Ini dia prediksi soal yang pertama. Hai teman-teman, buat kalian yang belum pernah sama sekali cobain bimbel dari aku, yuk gabung dulu di sini karena kita sudah sampai di bimbel batch 8 dan ini berlaku untuk semua formasi PPPK baik itu nakes, guru dan teknis. Di sini kita akan bahas mengenai manajerial, sosial, kultural dan juga wawancara. Ada tips dan trik untuk menjawab secara cepat dan tepat. Ada 4 kali pertemuan, masing-masing pertemuan ada 20 soal yang akan kita bahas. Ada pre-test, ada post-test, ada rekaman hasil bimbel kita dan juga ada PDF dari soal-soal yang kita bahas saat bimbel. Pokoknya teman-teman insya Allah nggak akan rugi ikut bimbel di aku teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja chat Mimin di sini. Dan buat teman-teman yang udah pernah ikut bimbel batch 1 sampai bimbel batch 7 atau yang mau ikut di bimbel batch 8 bisa juga nih ikut daftar di bimbel batch lanjutan. Di sini juga kita akan bahas mengenai manajerial, sosial, kultural dan juga wawancara untuk pemantapan teman-teman ya. Jadi hanya ada 2 kali pertemuan, masing-masing pertemuan kita bahas 20 soal. Insya Allah di sini soal-soalnya lebih hot dan juga trik-triknya lebih mantap teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah! Anda sedang jalan pagi di sekitar komplek tempat tinggal. Anda melihat seekor kucing yang berjalan lambat menyeberang jalan. Mobil berkendara pelan mendekati kucing tersebut. A. Saya membantu agar kucing berjalan dengan cepat dan bisa menyeberang jalan. B. Saya membiarkan kucing tersebut sebab keduanya sama-sama pelan. C. Saya memberikan kode kepada mobil agar melihat kucing yang sedang menyeberang jalan. Atau yang D. Saya ikut menyeberang jalan dengan lambat agar sampai bersamaan dengan kucing. Gimana teman-teman nih jawabannya, A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Perhatikan teman-teman ya, di sini Anda sedang jalan pagi, berarti jalan-jalan kaki ya, kita definisikan seperti itu. Anda melihat seekor kucing yang berjalan lambat menyeberang. Dia berjalan lambat menyeberang jalan. Mobil berkendara pelan mendekati kucing tersebut. Berkendara pelan mendekati kucing, berarti kita bayangkan bahwa kucingnya akan menyeberang jalan dan ada mobil yang akan melaju gitu teman-teman ya, akan mendekati si kucing ini gitu teman-teman. Maka kemungkinan dia akan tertabrak gitu. Kemungkinan ya teman-teman ya. A. Saya membantu agar apa? Membantu di sini sudah tindakan nyata yang positif, kemudian agar kucing berjalan dengan cepat dan bisa menyeberang jalan. Gimana sih caranya biar si kucing ini cepat jalannya teman-teman? Bisa dengan memberikan kode, misal push atau apa gitu ya, atau melemparkan sesuatu atau apa gitu teman-teman. Yang penting dia menjadi lebih cepat gitu ya. Entah Anda yang membantunya langsung atau dengan kode suara atau lain sebagainya teman-teman ya. Jadi ini banyak cara. Kemudian yang B, saya membiarkan kucing tersebut sebab keduanya sama-sama pelan. A atau B? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kak, kenapa bukan yang B saja? Kan keduanya memang sama-sama pelan. Perhatikan bahwa pelannya kucing dengan pelannya mobil ini berbeda teman-teman ya. Dan ini sangat relatif. Bisa jadi yang menurut di soal ini pelannya masih lebih lambat si kucing, ataukah
sama-sama lambat kecepatannya atau bagaimana teman-teman. Tapi yang jelas secara logika, kalau mobil itu berjalan lambat berarti dia masih bisa lebih cepat daripada kucing yang berjalan lambat, karena kucing kan kecil, mobil besar gitu teman-teman ya. Nah, di sini kata membiarkan berarti Anda fokus kepada pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda ada atau tidak? Tidak ada, karena Anda membiarkan. Berarti di sini Anda diam. Fokus kepada Anda ngapain? Anda diam. Jadi yang mana yang melakukan tindakan? A atau B? Tentu yang A. Jadi yang B ini kurang tepat. Kemudian yang C, saya memberikan kode kepada mobil agar melihat kucing yang sedang menyeberang jalan. Kode pada mobil, kode kepada supir mungkin gitu ya teman-teman ya. A atau C? Di sini yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan kode ke supirnya aja? Kenapa supir itu pelan? Bisa jadi karena dia sudah lihat kucingnya pelan. Jadi dia bisa jadi sudah melihat kucing itu sehingga dia memelankan jalannya. Tapi di sini supaya semuanya kembali normal, si mobil bisa berjalan dengan normal, kemudian si kucing bisa berjalan menyeberang dengan selamat, maka yang lebih tepat tindakan yang mana? Tentu yang A. Bukan hanya memberikan kode, karena siapa tahu si sopir mobil ini udah tahu, makanya dia lambat gitu. Jadi yang C ini kurang tepat teman-teman ya. Lebih baik Anda membantu kucing itu agar lebih cepat jalan, supaya mobil juga bisa berjalan dengan normal, tidak pelan lagi, seperti itu. Kemudian yang D, saya ikut menyeberang jalan dengan lambat agar sampai bersamaan dengan kucing. A atau D? Seolah-olah solutif yang D ini teman-teman, tapi di sini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini Anda ikut berjalan lambat. Jadi Anda memperlambat lagi rutinitas yang harusnya mobil berjalan dengan normal, tidak lambat, Anda makin memperlambat. Kenapa nggak langsung aja kucingnya yang diangkut atau dipercepat jalannya, bukan Anda yang malah melambat gitu. Bukan Anda yang mengikuti alur lebih lambat, tapi Anda berusaha untuk sekitar Anda bergerak makin cepat gitu teman-teman, termasuk si kucing dan mobil gitu teman-teman ya. Jadi di sini yang paling tepat yang A yang memiliki poin 4 seperti itu. Gimana teman-teman, aman? Baru nomor 1 ya, semoga sudah aman semua untuk soal nomor 1 ini. Gimana teman-teman, ini termasuk dari soal sosial kultural teman-teman ya. Sosial kultural, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita hidup bermasyarakat dengan orang lain gitu teman-teman. Buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli, 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 2. Kamu ingin membeli kebutuhan pokok seperti beras dan bahan lauk. Kamu menyiapkan uang pas sesuai dengan list kebutuhanmu. Di pasar, kamu menemukan beberapa orang yang meminta-minta dengan berbagai kondisi. A. Saya memberikan sedikit saja jika ada kelebihan. B. Saya mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi. C. Saya tidak memberi sebab uang saya pas. Atau yang D. Saya memberi di lain kesempatan. A, B, C, atau D? Coba komen dulu di kolom komentar. Jika sudah teman-teman, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat ya. Yang mau Anda beli apa? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini berarti urgent teman-teman ya, urgent. Artinya dia tidak bisa disepelekan, dia bukan pelengkap. Misalkan kalau snack itu pelengkap gitu ya, snack-snackan atau yang lainnya misal ya, atau misalkan perabotan yang belum tentu dibutuhkan, itu namanya pelengkap. Tapi kebutuhan pokok ini memang benar-benar kebutuhan mendasar yang benar-benar kita butuhkan, seperti beras. Kemudian lauk pauk harus ada teman-teman ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda menyiapkan uang pas sesuai dengan list kebutuhan. Jadi misalkan Anda butuh 1 kilogram beras gitu ya, uangnya udah siap sekian. Kemudian 1 kilogram daging, uangnya udah siap sekian. Kemudian misalkan 1/4 kilogram
brokoli misalkan ya, brokoli uangnya sudah sekian. Jadi sudah diatur sedemikian rupa teman-teman supaya pas uangnya dengan jumlah belanjaan yang dibutuhkan gitu teman-teman. Nah, di pasar ada beberapa orang yang minta-minta nih dengan berbagai kondisi. Mungkin ada yang memprihatinkan, ada yang kurang memprihatinkan, ada yang biasa saja, ada yang keadaannya memang harus dikasih gitu teman-teman ya, dan lain sebagainya. Ini kan beberapa kondisi. Kita lihat di sini. Saya memberikan sedikit saja katanya ya. Jadi dia mau memberi. Jika ada kelebihan, jika ada, apakah ini bisa disebut sebagai solusi? Kurang tepat. Kenapa Kak kurang tepat? Karena sudah dibilang jika ada kelebihan, padahal di soal sudah dikatakan bahwa uangnya pas. Jadi tidak sinkron antara soal dengan kunci jawaban ini. Gak mungkin ada kelebihan karena di soal sudah dibilang uangnya pas. Jadi yang A ini bukan solusi ya. Kemudian yang B, saya mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi. Mengurangi jumlah belanjaan. Kita keep dulu teman-teman karena dia mau memberi. Dia mengurangi jumlah belanjaan. Contohnya, misal yang awalnya dia mau beli 1/4 kilogram brokoli diturunkan lagi menjadi 1 on aja gitu teman-teman. Atau 1 kilogram daging menjadi 3/4 kilogram daging saja. Atau 1 kilogram beras deh diturunkan menjadi setengah kilogram beras aja gitu, bisa teman-teman ya. Jadi kan uangnya masih bersisa. Kemudian yang C, saya tidak memberi sebab uang saya pas. Gimana, B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang C aja, kan uang kita pas? Itu kan kebutuhan pokok, betul itu kebutuhan pokok. Tapi di sini mengurangi jumlah belanjaan, Anda masih bisa membeli kebutuhan pokok itu. Tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Sehingga mungkin besok Anda bisa ke pasar lagi untuk membeli sisa-sisa yang mungkin belum cukup untuk 1 minggu ke depan gitu teman-teman. Jadi di sini yang lebih tepat yang B ya, bukan yang C. Gitu teman-teman. Karena di sini harus ada rasa empati kita ya. Kita harus sebagai orang yang baik gitu teman-teman. Yang D, saya memberi di lain kesempatan. Ini juga namanya tidak memberi. Tidak memberi. So di sini yang paling tepat adalah yang B yang memiliki poin 4. Ini masih soal sosial kultural terkait dengan empati ya. Sosial kultural terkait dengan empati. Oke teman-teman, gimana? Aman? Kalau masih aman, kita next lagi ke soal yang nomor 3. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Anda sedang membuka sosial media dan menemukan salah satu postingan yang memperlihatkan orang kaya yang sedang makan roti. Harga roti yang sedang dikonsumsi setara dengan gajimu 1 bulan. A. Saya merasa ia seorang yang kurang rasa empati kepada sesama sebab banyak penduduk Indonesia yang kekurangan. B. Saya memviralkan videonya agar setiap orang memiliki rasa empati kepada sesama sebelum memposting makanannya. C. Saya ingin memesan roti tersebut agar mengetahui cita rasanya. Atau yang D. Saya jadikan motivasi untuk bekerja lebih keras. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas dulu soal yang nomor 3 ini. Di sini teman-teman Anda lihatkan di sosial media ya teman-teman ya, berarti tidak secara langsung. Kemudian ada orang kaya yang makan roti. Harga rotinya setara dengan gajimu sebulan, berarti ini cukup mahal bagi Anda. Tidak bagi dia, karena dia orang kaya, dia mampu membelinya. Itu merupakan sesuatu yang mungkin harganya sedikit menurut dia.
Ya teman-teman ya, karena mahal dan tidak itu relatif. Karena itu setara gajimu 1 bulan, berarti kemungkinan menurut Anda roti itu mahal gitu teman-teman ya. Kita lihat di sini. Saya merasa ya yang seseorang yang kurang rasa empati. Ini hanya perasaan. Meskipun mungkin betul teman-teman, tapi ini hanya perasaan ya. Kita keep aja dulu. Saya memviralkan videonya agar setiap orang memiliki rasa empati kepada sesama, katanya sebelum memposting. Nah, kita lihat teman-teman, mana yang lebih tepat, A atau B? Tentu yang B. Kenapa? Karena ini ada tindakannya, ada tindakan ya teman-teman ya. Jadi yang perasaan kita singkirkan dulu, kita eliminasi dulu teman-teman ya. C, saya ingin memesan roti tersebut agar mengetahui cita rasanya. Di sini teman-teman, C ini tepat atau enggak? Kurang tepat. Kenapa Kak kurang tepat? Karena di sini Anda langsung ingin memesan roti. Padahal harga roti tersebut setara gajimu 1 bulan. Berarti Anda bukan ASN yang sederhana. Ingat, salah satu integritas apa? Sederhana. Sederhana. Kalau Anda mau membeli roti yang harganya setara dengan gaji 1 bulan Anda, berarti Anda bukan orang yang sederhana. Si penulis soal bisa menyimpulkan hal itu. Gitu teman-teman, dari cara Anda menjawab soal, mereka bisa menyimpulkan karakter Anda seperti apa. Jadi yang C ini jangan dipilih. Kemudian yang D, saya jadikan motivasi untuk bekerja keras. Motivasi, jadikan motivasi ini tindakan atau bukan? Tindakan. Tindakan untuk bekerja keras. Mana lebih tepat, B atau D? Di sini teman-teman, yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa? Karena di sini Anda kan belum mampu untuk membeli roti tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mampu. Si orang yang sedang orang kaya ini mampu untuk membeli. Jadi biarkan dia beli. Dia mampu beli, silahkan dia beli. Anda belum mampu beli, jangan dibeli. Gitu, dan jangan dipermasalahkan. Gitu teman-teman ya, biarkan saja. Jadikan sebagai sesuatu hal yang positif. Jadikan motivasi untuk Anda bisa bekerja lebih keras, supaya suatu saat Anda mengira bahwa roti yang mahal sekarang menjadi murah. Gitu teman-teman. Supaya Anda berada di level orang yang Anda lihat di sosial media ini, orang kaya ini. Gitu teman-teman. Jadikan sebagai motivasi. Bukan malah viralin video. Nih orang ini gak ada rasa empatinya nih. Tolong dong sebelum posting-posting yang mahal-mahal, pikirkan dulu yang lain. Padahal sosial media itu adalah konsumsi publik. Jadi banyak yang melihat. Bisa orang yang kaya, bisa orang yang kurang mampu, bisa orang yang berkecukupan gitu teman-teman ya. Jadi banyak orang yang bisa melihat. Tidak apa-apa teman-teman ya, karena itu sudah konsumsi publik. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya kita saja, mau-maunya kita saja, bagaimana menanggapi yang sedang viral di sosial media. Jadi nggak perlu diviralin lagi teman-teman gitu ya. Siapa tahu tujuannya memposting itu bukan untuk dikonsumsi oleh teman-teman, tapi untuk yang kalangan menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat postingan itu gitu teman-teman ya, diambil saja positifnya teman-teman ya. Jadi di sini yang D yang memiliki poin 4. Untuk 321-nya teman-teman silahkan latihan-latihan melalui bimbel aku aja biar terbiasa. Gimana sih caranya melihat yang memiliki poin paling tinggi dari choice-choice ini yang mana gitu teman-teman. Jangan lupa yang belum gabung aja di bimbel aku. Oke teman-teman ya, siap ya, kita next lagi ke soal yang nomor 4. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Keila sedang dalam perjalanan pulang dari pantai. Ia mengalami kecelakaan tunggal dan tidak dapat melanjutkan perjalanan sendiri. Ia tidak memiliki seorang kenalan pun di tempat tersebut. Hanya ada beberapa pengunjung pantai yang berlalu lalang. Jika kamu adalah Keila, maka A. Saya meminta bantuan pada penduduk sekitar. B. Saya meminta bantuan pada pengunjung yang berlalu lalang. C. Saya menelpon orang terdekat saya agar segera datang membantu. Atau yang D. Saya berusaha bangun sendiri agar selamat. A, B, C, atau D? Coba komen dulu di kolom komentar. Kalau belum komen kita nggak lanjut. Oke teman-teman. Jika teman-teman sudah komen, kita langsung aja bahas soal yang nomor 4 ini.
Di sini teman-teman kita lihat perjalanan pulang si Kela nih. Siapa yang namanya Kela? Oke teman-teman, ia mengalami kecelakaan tunggal teman-teman ya, mungkin terjatuh atau terpeleset dan lain sebagainya, dan tidak dapat melanjutkan perjalanan sendiri. Sudah dikasih tahu teman-teman ya, tidak bisa melanjutkan perjalanan sendiri ya, karena mungkin kakinya gitu ya keseleo atau lain sebagainya. Ia tidak memiliki seorang kenalan pun di tempat tersebut, nggak tahu siapa-siapa. Hanya ada beberapa pengunjung pantai yang berlalu lalang, berarti ada orang ya. Berlalu lalang berarti ada orang. Jika kamu adalah Kela, saya minta bantuan penduduk sekitar. Bagus teman-teman ya, jadi dia berani bersosialisasi. Karena di sini kan dia nggak bisa ya, dia nggak bisa untuk melanjutkan perjalanan sendiri. B, saya meminta bantuan pada pengunjung yang berlalu lalang. Nah di sini A atau B? Yang lebih tepat di sini teman-teman adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Karena di sini di soal sudah disebutkan bahwa di sana dia tidak punya kenalan sedikit pun. Dan kebetulan pada soal sudah dijelaskan bahwa ada orang yang berlalu lalang, berarti mana yang lebih dulu? Orang yang berlalu lalang disebutkan ada. Bisa jadi penduduk sekitarnya sedang tidak ada di luar, bisa jadi di dalam rumah, atau bisa jadi sedang di mana gitu teman-teman ya, tidak jelas apakah penduduknya sedang ada atau sedang dekat atau sedang jauh dari lokasi kecelakaan. Tapi kalau orang yang berlalu lalang ada gitu teman-teman. Jadi di sini yang lebih tepat adalah minta bantuan kepada orang yang ada langsung, yaitu orang yang sedang berlalu lalang ya. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang C, saya menelpon orang terdekat. Nah, menelpon orang terdekat ini juga kurang tepat. Kenapa Kak kurang tepat? Karena kan butuh waktu. Butuh waktu ini. Tidak efektif teman-teman. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, saya berusaha bangun sendiri agar selamat. Di sini teman-teman sudah disebutkan di soal bahwa tidak dapat melanjutkan perjalanan sendiri, berarti Anda membutuhkan bantuan orang. Tidak usah dipaksakan gitu teman-teman. Jadi yang D juga tidak tepat. Paling tepat di sini yang B yang memiliki poin 4. Seperti itu. Ini juga soal sosial kultural teman-teman ya. Ini Kak episode 187 ini kebanyakan sosial kultural. Iya, karena banyak banget yang ngeluh sosial kultural itu agak-agak sulit. Oke lah teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal yang nomor 5. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK guru untuk PGSD, di sini aku mau rekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai e-book dari aku ini, dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi, langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawati.ppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Anda sedang antri untuk membeli tiket di bioskop. Salah seorang di belakang Anda sedang berbincang dengan teman-temannya. Terdengar ia beberapa kali mengatakan miskin kepada temannya dengan disengaja. Temannya bisa menonton hanya karena traktiran darinya. Ia terdengar puas dan tertawa setelah memanggil temannya dengan sebutan si miskin. Gimana teman-teman? A, saya membiarkan saja sebab itu bukan urusan saya. B, saya mengira mereka hanya bergurau. C, saya memintanya untuk memanggil temannya dengan nama yang sebenarnya. Atau yang D, saya memintanya untuk memanggil temannya dengan nama yang baik. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Oke teman-teman, seperti biasa untuk soal nomor 5 ini Mimin minta tolong banget untuk teman-teman bantuin aku ramekan video ini dengan komen di kolom komentar yang sebanyak-banyaknya. Jawaban teman-teman apa? A, B, C, atau D? Dan jangan lupa untuk sertakan juga alasan teman-teman kenapa teman-teman ambil jawaban tersebut, biar menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Oke teman-teman, terima kasih. Dadah. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.